Ya kembali, kalau memang jatahnya Qatar Saudi tuan rumah ya kita siapa takut kan? Kita harus datang ya rebut bendera di sana gitu. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja resmi menunjuk tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia yang akan digelar bulan Oktober nanti. AFC resmi menunjuk dua tim Arab yaitu Qatar dan Saudi Arabia sebagai tuan rumah babak kualifikasi Piala Dunia. 6 tim yang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia akan memperebutkan tiket tersisa untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat dan Kanada. 6 tim itu nantinya akan dibagi menjadi 2 grup dan akan memainkan masing-masing 2 kali pertandingan. Peringkat pertama grup akan langsung mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia dan peringkat 2 grup akan lolos ke babak keempat playoff melawan tim runner-up dari benua lain. Sementara penunjukan Qatar dan Saudi Arabia sebagai tuan rumah mendapatkan protes dari peserta babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya Federasi Sepak Bola Indonesia, Oman, Irak dan Uni Emirat Arab telah resmi menyurati AFC meminta laga babak keempat kualifikasi Piala Dunia dimainkan di tempat netral. Mereka juga memprotes secara resmi kebijakan AFC dalam memilih tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Namun AFC tetap pada pendiriannya dan tetap memilih Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Sementara drawing grup babak keempat kualifikasi Piala Dunia akan dilakukan di Osaka, Jepang pada tanggal 17 Juli nanti. Timnas Indonesia berada di pot ketiga bersama Oman dan tuan rumah Qatar dan Saudi Arabia berada di pot pertama. Irak dan Uni Emirat Arab berada di pot kedua. Timnas Indonesia hampir dipastikan akan bermain di Qatar karena Timnas Indonesia dan Arab Saudi berada di dalam grup yang sama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Menanggapi keputusan kontroversi AFC itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memilih untuk menghargai keputusan penunjukan tuan rumah yang telah diputuskan. Sebelumnya, Erick Thohir telah berusaha keras untuk mengajukan diri Indonesia sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir memilih untuk fokus mempersiapkan Timnas Indonesia sebaik mungkin, agar bisa bermain baik dan memenangkan 2 laga menentukan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia nanti. Erick Thohir juga berpesan kepada AFC agar pertandingan penentuan itu dapat berjalan dengan adil dan menjunjung tinggi sportivitas. Erick Thohir optimis Timnas Indonesia mampu bersaing dan merebut tiket lolos ke Piala Dunia di negara Timur Tengah nanti. Skuad Timnas Indonesia akan memulai persiapan menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia mulai bulan September nanti. Di laga FIFA Matchday, Timnas Indonesia dijadwalkan akan bertanding di laga tandang melawan 2 tim dari Timur Tengah, Lebanon dan Kuwait. Laga itu diharapkan menjadi ajang adaptasi skuad Timnas Indonesia menghadapi laga melawan tim dari Timur Tengah. Berikut komentar dan reaksi Erick Thohir setelah AFC resmi menunjuk Qatar dan Saudi Arabia sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Makanya kita September kan uji coba semua dengan tim dari sana, Lebanon dan Kuwait, itu persiapannya. Optimis ya Pak? Harus optimis. Ya kembali, kalau memang jatahnya Qatar Saudi tuan rumah ya kita siapa takut kan? Kita harus datang ya rebut bendera di sana gitu. Kita juga daftar jadi tuan rumah, tapi ya kita lihat. Ini bukti bahwa pemain diaspora, pemain Indonesia, Liga Indonesia kalau liganya naik terus, keseimbangan terjadi. Ingat yang 2x11 yang kita harapkan. Sepak bola rupanya sekarang jadi martabat semua bangsa ya. Kita juga melihat ini sebuah keseriusan yang kita juga benar-benar harus menjaga bagaimana tim ini bisa berfungsi baik. Kemarin di Bali kita punya cukup waktu lah untuk tim ini bisa lebih bersama dan mereka mulai juga recovery karena kan habis season panjang kan, jadi ya saya lihat juga chemistry-nya juga mulai terbangun. Kita bisa lihat juga auranya, ya saya belum pernah melihat aura kebersamaan seperti ini karena selama ini kan mereka kumpul sehari 2 hari main, kita sangat serius karena itu kan pertandingan kita hitung berapa hari dan TC kita lebih maju. Kita mau menang, kita harus mendapatkan poin penuh, kalau tidak ya harapan untuk kita ke playoff semakin berat. Sepak bola rupanya sekarang jadi martabat semua bangsa ya. Kita juga melihat ini sebuah keseriusan yang kita juga benar-benar harus menjaga bagaimana tim ini bisa berfungsi baik. Terima kasih
pemerintah, DPR, semua media juga. Ya kemenangan-kemenangan itu ya memang kita harapkan untuk menggapai mimpi kita untuk lolos Piala Dunia. Yes, that was very unfortunate, and also that's not an excuse, but it's unfortunate that those players had an injury and that I had to change. I didn't expect this, but this is also a thing that's football. That unexpected changes you need to calculate, and unfortunately, this evening it happened. The fourth round, like I said, we need to learn from this big defeat. We're very disappointed, of course, but we have to be prepared for the next, the fourth round, and that's for me now the most important thing is to look back post match, learn from it, and look forward to the fourth round, who is our next opponent. You can see that if you look at the last game from us, we have a really good team and we have real potential, and we have the real potential to make it to the World Cup, but not even only that, to do great things, and to be a top country in Asia, and that's our goal, But what I said before, if you look at the game today, you see we're not there yet. And for the next games in October, we have probably two of the most important games of our country so far. But yeah, we're just learning from this today, and for sure in October it's going to be even a harder game than it was. Inisiatif mereka pada nyanyi sendiri-sendiri ya, dan saya rasa itu bagian dari pembangunan team building lah antara mereka, dan kita bisa lihat juga auranya ya. Saya belum pernah melihat aura kebersamaan seperti ini karena selama ini kan mereka kumpul sehari 2 hari main, dan banyak juga para pemain-pemain yang baru datang juga ya, perlu waktu kan. Seperti Eliano juga ada kepentingan keluarga, menunggu bayinya ya, kita harus hormati. Ya kita justru kenapa saya lihat kita sangat serius, karena itu kan pertandingan kita hitung berapa hari dan TC-nya kita lebih maju. Salah satunya mengantisipasi, tapi gini, kita percaya sekarang tim nasional kita sudah punya kekuatan 2x11 yang saya selalu bilang. Kalau dulu ada 1-2 cedera kita udah pusing. Sekarang dengan ada 2 goalkeeper ditambah lagi ada Nadeo, ya, ada Erlangga, saya rasa ini kan komposisi yang cukup dalam. Sama juga di bek kanan, bek kiri, bek tengah, ya, lapangan tengah kita sudah mulai ada, masih kurang 1-2 mungkin ke depannya. Depan kita mungkin perlu tambah, tapi ya dengan kekuatan hari ini